udah mulai ibadah. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah GAI Saint Paul Bandung. Selamat pagi. Kita senangnya bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Alangkah lebih baik kalau kita membuka ibadah ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan di hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah nama Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela.
datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Teman-teman, kita bersyukur bisa ada di tempat ini, amin. Kita bersyukur bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk itu kita masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan bersama-sama. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Kita di sini orang-orang yang terpilih Tuhan, amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan, amin. Teman-teman boleh bilang dong ke kiri kanannya di sampingnya kalau kita itu dipilih sama Tuhan untuk ada di sini. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Teman-teman masih bersuka cita, masih bersemangat? Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
teman-teman silakan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan banyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih orang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai kepada Tuhan ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang urapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Perjanjian Baru diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai.
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan rumah harta yang baru dan yang lama dari pemendarahannya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengundang-Mu masuk hati kami, Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan bersama-sama di sini Tuhan. Biar Engkau hadir ya Tuhan, melingkupi kami di sini ya Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terutama di hidupku. Kau terutama
Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami pada hari ini. Apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Semua teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ketinggian soalnya, aku pendek. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Oke. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik lah ya teman-teman. Baik teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan satu uraian firman Tuhan. Yang hari ini saya kasih tema, bisa ditunjukkan kakak? Oke, yang saya kasih tema adalah standar pilihan Tuhan. Nah teman-teman, kakak boleh next. Nah jadi hari ini itu kalau kita mendengar kata standar, kira-kira apa yang terlintas ketika kita mendengar kata standar itu? Mungkin teman-teman bisa, kalau kita biasa mendengar kata standar itu ada berbicara tentang ukuran, bisa juga tentang persyaratan, ya kan? Bisa juga kriteria, biasa cenderung dengan itu. Nah biasanya kalau di kalangan anak-anak muda nih ya, karena kita semua nih rata-rata anak muda masih pada muda semua kan, termasuk saya juga masih muda. Nah kalau kita berbicara tentang standar, kalau kita berdiskusi nih dengan teman-teman, kalau kita dalam mencari pasangan, kita tuh selalu berpatokan pada kira-kira apa sih standarmu kalau kamu mau cari pasangan gitu. Nah mungkin dari kita semua cenderung kita tuh punya standar masing-masing ya. Kalau aku tuh maunya nanti kalau cowok ya, kalau sebagai cewek nih biasanya aku tuh pengen yang ganteng, matanya cipeng, apa sih cipeng? Sipit. Nah, sipit, matanya sipit gitu kan. Hidungnya mancung ya gitu kan. Terus apa lagi? Kulitnya putih, pokoknya kalau yang cewek-cewek nih bisa pokoknya cindo lah ya. Cindo, bener gak sih cindo gitu atau kebule-bulean atau apa gitu. Biasa itu yang menjadi ciri-ciri seseorang. Maksudnya orang tuh punya ciri-ciri tertentu dalam atau standar seseorang dalam memiliki pasangan gitu. Nah itu ekspektasi kita. Terkadang dari ekspektasi ini jadi mau ganteng, mau putih, badannya pokoknya perfect lah. Kadang itu hanya ekspektasi kita. Standar kita seperti itu. Biasanya yang didapat dari seseorang dari ekspektasi ini tidak selalunya harus seperti ini. Pasti ada meleset-melesetnya sedikit gitu. Nah jadi sehingga realita yang ada itu jauh berbeda dari yang kita harapkan. Biasa cenderung seperti itu ya. Jadi semulanya kita punya standar tertentu tapi terkadang meleset gitu. Nah dalam standar kita memilih sesama manusia aja gitu kan. Kita cenderung meleset, kita cenderung memilih-milih mau yang seperti ini, mau yang seperti ini. Nah hari ini kita mau melihat kira-kira standarnya Tuhan itu seperti apa sih gitu. Dalam kita memilih manusia sama manusia aja kita melihat ciri-ciri tertentu dengan mata kita gitu kan. Pokoknya mau yang seperti ini, mau yang seperti ini. Nah hari ini sama-sama sekali lagi kita akan belajar gimana sih standarnya Tuhan itu. Akankah Tuhan itu punya standar yang sama seperti kita dalam memilih sesama manusia, dalam memilih standar hidup kita. Apakah itu sama? Nah, poin yang pertama kita akan belajar bagaimana dengan standarnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari kisah 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan tentang Samuel yang waktu itu dia gelisah, gundah gulana hatinya karena dia bersedih karena waktu itu seorang raja yang mereka harapkan pada waktu itu tidak lagi memiliki roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Sehingga dia tuh sedih kira-kira siapa lagi yang bakal jadi raja ya selanjutnya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada si Samuel untuk pergi ke keluarga Isai untuk mengurapi salah satu dari keluarga anak-anak Isai untuk menjadi raja. Nah, jadi pada waktu itu ketika Tuhan memberikan perintah kepada Samuel, Samuel pergi. Nah, lalu ketika kita melihat di ayat yang ke-17 ini dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada kualifikasi yang utama yang telah dilihat oleh Allah. Ya, nah sebelum kita ke sini, kualifikasi itu, nah biasanya berdasarkan pada sejarah ya, tentang pemilihan, berdasarkan pada sejarah pemilihan itu ada beberapa perbedaan. Nah, antara negara yang demokratis dan negara yang tidak demokratis ya. Jadi ada juga berdasarkan pada perangkat-perangkat dalam suatu negara tertentu. Nah, namun juga biasanya terletak kepada siapa yang memilih pada waktu itu. Nah, ada negara yang dipimpin, yang pimpinannya itu langsung dipilih oleh rakyat, ya, langsung dipilih oleh rakyat. Ada juga yang dipilih secara bertahap. Bahkan ada juga yang memilih dirinya sendiri menjadi seorang pemimpin walaupun kualifikasinya itu tidak sesuai, gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan orang Israel pada waktu itu. Orang Israel, seorang raja itu akan terpilih berdasarkan pada kualifikasi pemilihan dan juga pernyataan Allah. Jadi, adapun kualifikasi yang dilihat Allah itu yang pertama adalah hati yang mau taat. Ini adalah kualifikasi pada zaman Israel ya. Yang dilihat oleh Allah yang pertama, hati yang mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ini adalah kualifikasi utama dalam pemilihan Tuhan terhadap orang-orang yang akan dipilih menjadi raja. Lalu, menjadi seorang raja pada zaman Israel juga itu selain dia memenuhi dua standar ini, jika dia sudah memenuhi dua standar ini maka secara tidak langsung dia akan terpilih untuk menjadi raja. Nah, uniknya lagi pada zaman Israel itu seorang raja ini kan sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi seorang raja juga dapat diberhentikan oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau kita melihat dari kisah Raja Saul. Raja Saul ini awalnya dia adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Tetapi ketika hatinya tidak lagi mau taat dan tidak mengikuti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada dia? Tuhan cabut rohnya yang ada dalam diri Saul, Tuhan ambil. Jadi secara tidak langsung seorang raja yang dipilih Tuhan pada waktu itu, dia dipilih tapi Tuhan juga yang bisa memberhentikan seketika jika tidak lagi mengikuti kualifikasi Tuhan ini. Nah, lalu kita melihat dari kualifikasi ini, kita melihat dari dalam keluarga Isai pada waktu itu Samuel datang kepada keluarga Isai ya. Samuel datang kepada keluarga Isai untuk melihat semua anak-anaknya. Anak-anak Isai ini banyak dan rata-rata itu ada yang badannya bagus, terus pokoknya sesuai lah dengan standar itu, dengan standar seorang raja lah. Tapi di ayat yang ke-13 kalau kita melihat itu merupakan pemunculan pertama atau perdana dari seorang Daud ini. Daud dimunculkan dengan sebuah kualifikasi yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat bagaimana si Daud itu seorang anak bungsu, kemerah-merahan. Lalu apalagi, tapi dia uniknya dia memiliki paras yang erok. Bisa dikatakan karena dia paling bungsu, bisa dikatakan dia paling lemah dari semuanya. Lalu kesehariannya si Daud ini, dia hanya di ladang menjaga kawanan dombanya. Nah, bayangkan dia tuh punya beberapa saudara yang badannya bagus-bagus, tetapi akhirnya itu Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada Daud. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Daud? Ya kan? Mengapa Daud? Kalau kita lihat saudara-saudaranya banyak. Kenapa harus Daud? Nah, di sini saya mau bilang bahwa Tuhan, ini bukan berarti Tuhan memilih yang paling muda dari antara semuanya ya. Jadi kualifikasi, Tuhan melihat bahwa kualifikasi yang ada, itu ada dalam diri Daud. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya, kan kita belum kenal Daud ya. Karena ini pertama kali Daud dimunculkan di sini. Itu kita percaya bahwa itu adalah kedaulatannya Tuhan, ya.
Ya semua mau-maunya Tuhan, ya kan? Tuhan memilih Daud, meskipun secara manusia, secara kasat masa Tuhan pilih dia paling kecil, masa dia yang dipilih paling bungsu, dia kan gak bisa apa-apa gitu. Nah itulah kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam diri Daud, yang paling lemah itu yang Tuhan pilih. Jadi kualifikasi Tuhan itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan punya cara sendiri dalam menentukan pilihan. Nah, hati menjadi kualifikasi utama dalam standarnya Tuhan. Mungkin kualifikasi yang Tuhan lihat dalam diri Daud itu bagi Tuhan itu cukup memadai. Tapi bagi manusia, bagi saudara-saudaranya pada waktu itu mungkin melihat ini paling kecil gitu kan, paling bungsu. Tapi itu yang justru Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada si Daud. Nah, teman-teman mungkin hari ini mungkin bukan sebuah kebetulan ya, bukan sebuah kebetulan kita ada di tempat ini ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memilih teman-teman semua dari banyak-banyaknya orang yang ada di Bandung ini. Bayangkan banyak-banyaknya orang yang ada di Bandung ini, teman-teman dipilih Tuhan untuk datang ke sini. Terlepas dari saya diajak ke gereja, saya dipaksa dengan dia. Tapi kita percaya bahwa dalam hatimu itu Tuhan tahu. Ya, dalam hatimu Tuhan tahu dan Tuhan sudah menetapkan itu sehingga Tuhan mengizinkan kamu untuk ada di tempat ini. Jadi lalu setelah kita tahu standar dan kualifikasi itu yang Tuhan lihat dalam memilih seseorang itu adalah hati. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita tahu oke, saya ini punya hati untuk Tuhan gitu. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam Tuhan? Nah, sikap kita adalah seharusnya kita menjadi orang yang paling bersyukur karena hari ini tidak terjadi kepada semua orang, ya. Nah, kalau saat ini teman-teman di hati teman-teman nih ada sedikit kayak aku punya kerinduan untuk datang sama Tuhan setiap minggu ke gereja, gitu kan? Nah, itu adalah satu hal yang yang spesial yang sudah Tuhan taruh dalam hati teman-teman yang tidak ada dalam diri orang lain. Itu yang sudah Tuhan. Jadi karena Tuhan tahu hati teman-teman, makanya Tuhan itu meneguhkan itu untuk membawa teman-teman datang ke sini. Jadi bersyukurlah teman-teman karena dari antara semua teman-teman dipanggil Tuhan untuk bisa datang ke rumahnya setiap minggu. Jadi panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita itu lebih berharga dibandingkan dengan tugas pekerjaan kita yang lainnya ya. Jadi seperti kalau kita lihat di pembacaan yang kedua tadi, seperti harta yang terpendam di ladang gitu. Seseorang yang harta yang terpendam di ladang, jadi dan mutiara yang berharga itu orang berusaha untuk mendapatkannya sampai rela untuk menjual segala harta miliknya itu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Nah, aduh sorry ya, terlalu tegang lihat mukanya. Enggak. Jadi seperti sesuatu yang sangat berharga yang kita temukan gitu. Karena kita percaya bahwa panggilan Tuhan dalam diri seseorang itu tidak spesial, maksudnya tidak semua orang bisa mengalami itu gitu. Nah, jadi satu yang saya mau bilang ke teman-teman, ketika Tuhan sudah menaruh itu dalam hati teman-teman semua, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan terus memakai hidup kita untuk melayani Tuhan dan ikuti Tuhan dengan hati yang mau taat dan mengikuti kehendak-Nya. Ya, jadi mungkin kita bisa bilang itu kan standar yang ada dalam perjanjian lama. Ya kan? Itu standarnya Tuhan memilih raja. Kita bisa aplikasikan dalam hidup kita sekarang bahwa standar Tuhan memilih kita, Tuhan bawa kita sampai saat ini di sini. Kita adalah orang-orang pilihan yang tidak ada dalam diri orang lain. Kita itu spesial. Jadi syukuri itu teman-teman, karena tidak semua orang dikasih Tuhan hati yang mau taat, hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, next Kak. Oke, sebagai kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa standarnya Tuhan dalam memilih seorang itu ternyata simple.
cuman hati. Ya, hati. Tuhan melihat hati. Hati yang mau taat, mau mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan memilihmu? Karena Tuhan tahu di hatimu dan hati saya. Dan Tuhan mau menubuhkan itu. Tuhan tahu hatimu nih, ini anak yang baik nih. Jadi saya mau pilih dia, saya mau tetapkan itu, teguhkan itu untuk semakin hari, semakin punya kerinduan untuk selalu datang sama Tuhan. Nah, jadi untuk itu teman-teman, mari kita tetapkan hati kita untuk senantiasa berada dalam jalannya Tuhan, melaksanakan kehendaknya. Jadi kalau hari ini kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan dari sekian banyaknya orang, Tuhan memilihat hati kita, syukuri itu karena kita sudah masuk dalam standarnya Tuhan. Ya teman-teman, jadi sebagai kesimpulannya adalah, yang terakhir adalah ingat standar Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kamu adalah orang yang paling berharga karena masuk dalam standarnya Tuhan. Tetaplah memiliki hati yang mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Itu teman-teman. Demikian mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena dari sekian banyaknya orang, Tuhan telah memilih dan menetapkan kami untuk bisa masuk dalam standarnya Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap menjaga hati kami untuk mau senantiasa taat dan mengikuti kehendak-Mu dalam sepanjang hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saya undang kita semua berdiri, kita akan mengakui iman rasuli. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa dua syafaat. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul tempat ini itu semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia Tuhan, khususnya pada Jokowi, Wakil Presiden, dan menteri-menterinya Tuhan, termasuk DPR Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gubernur-gubernur, bupati Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, termasuk camat, desa yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap suku dan ras yang ada di sini Tuhan. Tuhan, kiranya dengan adanya perbedaan suku budaya yang ada di seluruh Indonesia Tuhan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahwa mereka sadar bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling indah di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, di mana mereka hari ini mereka merayakan hari Minggu Tuhan. Tuhan, kiranya dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan agar mereka dapat menjalani ibadah ini dengan baik Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Anglikan seluruh Indonesia Tuhan yang ada di Bandung, khususnya kami berdoa untuk Anglikan St. Paul Bandung Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan kekuatan kepada hamba-hamba yang melayani tempat ini Tuhan. Tuhan, berilah mereka semangat yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar dapat mereka melayani dan memuji Engkau dan membawa orang-orang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang sakit Tuhan. Tuhan, kiranya di antara kami ada yang sakit
Kami tidak tahu, tapi Tuhan Engkau melihat sakit penyakit mereka, keluhan mereka Tuhan. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu turun dan urapi mereka Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan. Berilah mereka semangat agar mereka menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan dengan ibadah yang singkat ini kami dapat diberkati dan diteguhkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, doa persembahan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami berikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kami orang yang memberi dan orang yang tidak memberi, Tuhan kiranya Engkau memberi berkat yang berlimpah Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, selamat siang. Kok agak tegang ya? Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik ya, luar biasa ya. Oke, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir pada ibadah kita pagi hari ini. Jika ada yang baru pertama kali, kami undang untuk berdiri dan kita beri salam kepada teman kita yang baru. Ada? Sepertinya ada, saya ada lihat. Beri tepuk tangan buat teman-teman bisa beri salam kepada teman kita yang baru hadir. Selamat datang kami ucapkan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah lama, yang setia hadir di ibadah kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa kita mengucapkan juga terima kasih untuk Kak Selvi untuk sharingnya pada pagi hari ini, sangat memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengumuman tambahan, kita ada kegiatan Alpa yang setiap hari Rabu diadakan jam 18.30 di tempat ini ya. Dan mungkin sudah sesi ke-13 dan tak lama lagi selesai gitu ya. Dan juga mau kami sampaikan jangan lupa untuk isi link data diri biar kita tahu kita sapa namanya, terus kita ucapkan selamat ulang tahun kalau pas berulang tahun pada tanggal itu. Dan kami juga menginformasikan bahwa Reverend Yopi Buyung bersama dengan keluarga sedang berada di Singapura mengikuti ordinasi para pendeta Anglikan dan mungkin akan kembali bersama dengan kita minggu depan.
Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan ya, karena kita sudah bisa berkumpul, sudah dipilih oleh Tuhan untuk hadir di tempat ini. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita bersuka cita bersama-sama di sini, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita bersyukur bisa hadir di tempat ini ya, untuk memuji nama Tuhan bersama. Kita menaikkan syukur kita, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Baik teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Baik teman-teman, persilakan duduk untuk bersaat teduh. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh teman-teman bersalam-salaman kiri kanan. Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman tambahan. Hari ini setelah ini kita ada fellowship ya. Ya, jadi kita ada fellowship. Main apa tuh? Main apa? Main tamborin. Oh, main apa? Main badminton ya. Di mana, Kak? Cek. Ya, jadi buat teman-teman kita jam 1 akan bermain badminton bersama. Buat teman-teman yang sudah list atau yang mau list juga boleh hadir juga onsite. Kita di Gor Suryani ya. Nanti kita akan berangkat dari sini sebentar lagi, sekitar 15 sampai 20 menit lagi, supaya kita bisa sampai di tempatnya tepat waktu. Terima kasih sekali lagi. Oh iya, jangan lupa kita juga boleh mengisi energi kita dengan makan bersama di bawah ya sebelum kita berolahraga. Mungkin itu aja ya pengumumannya ya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel.